Setelah mereka menjawab dan melihat ke saya, sampai saya merinding dan kaget. Lidah mereka keluar kok bercabang panjang. Sosoknya manusia, tapi lidahnya panjang seperti ular. Setelah lihat ke arah kepala, ternyata tidak ada kepalanya juga, ada titik pangkal di sini nih. Dia menggerakkan dan berdiri, tapi tidak ada kepala. Tersontak itu saya kaget. Masya Allah! Ternyata saya melihat jelas wajahnya biru, giginya gede bertaring, dan teteknya panjang. Tahu-tahu ada di Ciamis. Ternyata itu rumahnya ada di Ciamis. Saya terdampar sampai ke Ciamis. Apa? Minta tuh apa? Saya kaget tersontak saat itu juga melihat, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Anak tersebut melihat saya dengan sorot mata yang tajam. Saya manggil ke si Kampleng, Pleng, kamu lihat nggak anak kecil itu di sebelah kamu? Nggak lihat? Kamu ada-ada aja lah, jangan nakut-nakutin. Bener, di sebelah kamu ada anak kecil meminta, manggil-manggil nih. Minta apa? Nggak tahu apa-apa. Manggil apa? Dengan bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda apa ataupun apa kan bapak tuh. Memanggil saya ke bapak. Saya sedikit paham tentang bahasa Sunda itu. Bahasa yang dilontarkan atau yang dikeluarkan oleh anak terkecil tersebut. Minta naon, Neng? Eta kembangna atau apa? Neng minta. Di luar akal sadar, seakan saya terpengaruh oleh anak kecil tersebut untuk menuruti apa yang dia minta. Akhirnya saya ambillah bunga itu. Saya petik, ini Neng bunganya. Atuh Pak, kadia ke tupat apelkeun Pak, kacili. Aja Neng tambah gelis. Hehehe. Dia langsung cengar-cengir. Saya nurutin atas permintaannya dia. Saya petik satu bunga edelweiss, ditempelkanlah ke telinga anak kecil itu. Dia tersenyum. Hatur nuhun apa? Langsung dia lari setelah mengucapkan kata-kata terima kasih itu. Dan saya tidak melihat apa-apa lagi. Saat itu pula saya tambah ketakutan. Di puncak kok ada anak kecil. Setelah saya sadar itu aneh, saya tuh bingung. Waduh, ada perihal apa lagi? Saya tanya ke teman, Tok, jam berapa Tok? Yanto akhirnya menunjukkan tangannya ke saya. Lihat sendiri aja nih, menang-menang jam baru aja mamerin. Saya nanyakan jam berapa, kamu nunjukkan jamnya Tok. Kamu sih sensitif banget. Ya barangkali yang namanya kamu penasaran. Saya kan menunjukkan tuh, bisa lihat sendiri tuh. Kamu tuh lihat tuh jamnya tuh. Iya tahu merek kamu jamnya Alba. Sekarang jam 4 lewat 5 menit lagi nih jam 5. Saya tahu. Kamu tahu nggak toh? Ya nggak tahu, saya nggak ngelihat. Ya iya, kamu aja yang punya jam beli ngelihat ya. Saya katakan pada Yanto semacam itu. Yanto pun tertawa karena seringnya Yanto sama saya tuh canda, nggak pernah serius. Pang, biar rokok lu Pang, artis Pang. Masih ada nih rokok. Membungkus rada awan ke oli, hari bengi watir. Nggak boleh kan bakar-bakaran, takut kebakaran. Iya. Ya wis ya. Ya wayahe yakin ngerokok. Yaki rokok. Akhirnya saya dan Yanto menyalakan rokok. Guna untuk menghilangkan rasa kedinginan, akhirnya saya merokok, Yanto merokok. Teman saya Dobleh pun meminta rokok. Hanya Kampleng yang manyun ya dari tadi. Ira sih batur gue beli tawari. Wong telu kita dek kayak anak tirinang. Ya bagi tak apa aja kita ya Bang. Saya kasihkan juga satu batang pada
si Kampleng. Ingat ya, los entong sebatang kian lakukan sholat subuh. Siap. Akhirnya sembari merokok pun saya mencari lokasi di mana bisa untuk melakukan sholat berjamaah. Dengan terpaksa kami berjalan menusuri lokasi untuk sholat subuh. Namun tidak ada dataran ataupun tempat yang bisa untuk dilakukan sholat subuh berjamaah. Akhirnya sepakat kami melakukan sholat subuh masing-masing. Ya wis dari mengkenen mah kira sholat dewek, kita sholat dewek ya, mata kayak langka engkau ya nongoni rokentong. Akhirnya rokok pun habis, tidak dibuang sembarangan. Kami matikan apinya, kami hancurkan rokoknya, taburkan bakoknya. Lalu kami bertayamum mencari lokasi masing-masing untuk melakukan sholat masing-masing. Seusai melakukan sholat, kami berdoa. Tanpa terasa matahari pun mulai tampak jelas, warna merah, tanpa terasa menghangatkan cuaca dan suasana di sana. Tampak semua rasanya di pandangan mata nih, indahnya gak kira-kira. Sudah ngantuk, dikasih juga sinar yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Tampaklah semua hamparan Edelweiss di situ. Alhamdulillah ya Allah, nembeh ki ngarane kita bisa duwe ki bunga Edelweiss. Akhirnya saya bergegas mendekati pohon Edelweiss dan mengambilnya. Begitupun teman-teman ikut serta mengambilnya. Masing-masing menghampiri pohon Edelweiss. Sekelompok demi sekelompok bunga tersebut saya ambil sampai diikat jadi satu ikatan, dikumpulkan, dimasukkan dalam plastik dan dimasukkan ke dalam keril. Tanpa terasa waktu berlalu, rombongan dari yang lain pun datang. Ternyata ada juga nih yang ikut istilahnya mendaki juga nih. Kemungkinan karena waktu itu malam minggu, mereka juga ingin menghabiskan waktu mendaki untuk Sabtu dan Minggu. Kami melepas lelah semua setelah ngambil bunga tersebut. Istirahatin yuk, ayo. Nah, batur-batur pada tekak ki, rombongan kayak si Indi ki. Yanto menyuruh kepada kami semua. Iya toh, kayak anak bebaturan tambahan gitu. Tambah rame ki, mudah-mudahan camping bareng toh. Iya, mudah-mudahan camping bareng. Akhirnya kami menyambut kehadiran teman-teman pencinta alam dari kelompok lain. Kami berjabat tangan, saling berbicara atau bercakap-cakap, berdialog satu sama lain, saling memperkenalkan diri. Dan saya menanyakan tujuannya mau camping apa tidak. Panjang lebar kami bicara sampai tanpa terasa selepas lelah kami berbicara dengan kelompok lain, sepakat mengambil istirahat. Dan akhirnya kami pun tidur di situ untuk melepas lelah. Dalam tidur saya bermimpi. Yang anehnya dalam mimpi saya, kisah perjalanan saya ini seakan-akan tahu ke depan itu bagaimana. Saya bingung. Dalam mimpinya saya ketemu seorang kakek-kakek yang memakai tongkat, berjubah putih. Cep, nuju naon? Saya bergegap dan menjawab, ngaos bah. Saya jawab kepada kakek-kakek itu, hapuntennya entong ngaruak naon-naon di dia. Pamitan heula atuh saya, bilihnya terang etika sopan santun. Saya tersentak bingung, tanpa terasa saya bangun. Astagfirullahaladzim ya Allah, ternyata saya mimpi. Dengan pepatah kakek-kakek itu saya teringat, saya tidur tidak baca doa, tidak ada apa-apa, langsung tidur aja saking lelahnya. Apa mungkin karena pamitan harus baca doa dulu, doa sebelum tidur? Dalam hati saya, tapi rasa ngantuk ini masih menghantui diri saya. Rasa kecapean pun masih betul-betul terasa seluruh persendian ini. Saya menengok ke kanan ke teman saya, Dobleh masih tidur. Lihat lagi Yanto masih tidur. Kampleng pun sama masih tidur. Enak banget pules, sembari dia ngorok. Sembari sisi lain saya melihat tim lain yang ikut juga istirahat di situ masih berkumpul. Tapi mereka sudah siap-siap mempersiapkan membuka tenda. Akhirnya saya saking lelahnya, ya sudahlah. Saya tahu berarti di sini masih banyak teman-teman lain nih selain kami berempat. Akhirnya saya melanjutkan tidurnya kembali karena saking lelahnya. Tapi sebelumnya saya berdoa. Ingat omongan kakek itu untuk pamitan. Saya berdoa,
doa sebelum tidur saya ucapkan. Tambah lagi juga ingat tutur kata apa yang ada dari kakek-kakek itu. Waktu berlalu, tanpa terasa ketiga teman saya itu membangunkan saya. Bang, tangi bang. Si Doble membangunkan saya. Akhirnya saya pun terbangun. Apa bleh? Uswaya gawe tenda. Bocah-bocah sih kabeh kasih jenis pada tenda pada jadi je. Kita kapan pengen arane gawe tenda? Keburu sore manten. Artis beli karu-karuan. Yang kondisi bleh. Kempong itu kempong. Leg dingin ya masih anak beli. Akhirnya sepakat kami berempat makan dulu dengan persediaan dan perbekalan yang kami bawa. Karena tidak bolehnya di sana bakar-bakaran, takut terjadi kebakaran hutan. Akhirnya hanya bisa yang dikonsumsi oleh saya berupa mie instan. Akhirnya kami sepakat, mie instan itu diremas-remas dan campur. Akhirnya kami ngemil seperti anak kecil. Satu bungkus tanpa terasa habis. Cuman rasa dingin udah mulai merasakan di dalam tubuh. Padahal tanpa terasa saya menanya kepada Yanto, karena dia satu-satunya yang bawa jam tangan. Saya nanyakan pada dia, Tok, jam pira Tok? Ternyata sudah jam 4 sore. Jam 4 Bang. Waduh, jadi kodok isi to sholat ya Tok. Ya wis lah, sholat ya mangga aja beli karpe ira. Kita sebagai tenda be dikit ngomong turu. Waktu artis beli karuan kue embun tekaira. Akhirnya Yanto bersama Doble membangun tenda. Tenda pun sudah jadi. Akhirnya saya dengan Doble berbicara, membuat satu kesepakatan. Bleh, enake ira turu karo Yanto. Kita beri kampleng. Watire lamun kampleng karo Yanto bakal ribut ning tenda. Karena inget perjalanan ki kampleng bari Yanto ki kudrek baik. Akhirnya si Doble menyepakati input ataupun masukan saran dari saya agar di satu tenda itu Yanto sama kampleng dipisahkan, sehingga yang satu tenda kampleng bersama saya, Yanto sama Doble. Oke, sepakat. Akhirnya barang-barang kami dimasukkan ke dalam tenda. Barang-barangnya Yanto bersama Doble dimasukkan satu tenda. Saya pun sama bersama kampleng memasukkan barang-barangnya ke tenda. Akhirnya sepakat, sudah selesai semua dimasukin. Kami melakukan sholat. Selesai sholat, kami mengkodo sholat duhurnya. Karena tanpa terasa kami tadi terlelap tidur dan tidak tahu waktu sudah berlalu. Selepas sholat, saya bersama teman-teman membuat kopi. Akhirnya membuat kopi dan kami pun di situ merokok dan nyemil makanan yang kami bawa, cemilan-cemilan itu. Saya penasaran betapa indahnya malam hari melihat dari puncaknya Ciremai seperti apa. Kebetulan teropong itu saya bawa. Bisa terlihat tidak nih keindahan kota Cirebon di puncak Ciremai pada saat malam hari. Waktu berlalu masuki waktu pada maghrib. Karena Yanto satu-satunya membawa jam, Yanto menyerukan pada teman-teman, Lur, suaya iki sholat maghrib ini yuk. Akhirnya kami sepakat melakukan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib usai, kami lakukan, akhirnya rembukan kami berempat ini. Kita naik perjalanan kemari pada malam hari. Kita pengen tahu suasana malam hari ini nih seperti apa di puncak. Betapa serunya nih terjadi nih. Sembari nunggu waktu atau waktu Isya masuk, Yanto menyerukan juga. Setelah Isya berjalan, kami lakukan semua berempat. Usai, kesepakatan menyusuri dan menapaki jalan di malam hari untuk melihat keindahan-keindahan malam suasana kota Cirebon. Akhirnya kami mencari dataran yang agak bisa kami berdiri dengan leluasa. Kesepakatan itu agak turun. Tampaknya di sisi lain di daerah dekatnya Bunga Edelweiss itu ada dataran. Di sanalah mungkin kami bisa melihat. Akhirnya sepakat kami berempat turun. Hari pertama perkemahan dimulai. Dan hari pertama pula penyelusuran malam, jalan malam di puncak. Kami lupa untuk berdoa. Padahal habis lepas berdoa tadi waktu sholat
Isya. Cuman kami belum meminta izin pada Allah untuk melanjutkan perjalanan malam hari untuk melihat indahnya malam di kota Cirebon. Peralatan pun kami bawa, ceropong senter bawa, obor pun dibawa. Hanya yang saya bawa itu hanya senter tidak bisa dinyalakan. Tadinya tidak dicek baterainya itu habis atau tidak. Walaupun saya sendiri itu bawa bekal baterai untuk 3 hari. Pada saat itu pula, tanpa disadari, seakan-akan ini malam yang terindah nih. Kita berempat akan menemukan suatu suasana yang menakjubkan di malam hari di puncak Cermai. Kami berempat sepakat menyusuri dataran yang rendah di bawah untuk masuki hutan Edelweiss. Dianggaplah itu hutan Edelweiss karena di situ ditumbuhi semua banyak pohon Edelweiss untuk mencari dataran yang rendah dan rata. Tapak demi setapak kami menyusuri langkah-langkah alur di hutan Edelweiss itu untuk mencari lahan yang datar. Tanpa terasa, rasanya ini datar banget nih, ketemu daerah sini nih, pikir hati saya. Saya tanpa menghiraukan teman-teman saya yang 3, saya jalan. Saat itu pula saya menemukan hal-hal yang ganjil. Saya merinding. Saya tanpa melihat ke kanan dan ke kiri ataupun ke belakang melihat teman saya. Seakan-akan saya menemukan suasana di situ kok banyak teman-teman lainnya. Seakan ada kehidupan di malam hari. Di luar sadar saya masuk ke ruangan tersebut kok rame. Pikir saya rombongan yang tadi ikut camping di sini. Pikir saya, tenang aja, makanan juga banyak di sana. Makanan bekal juga habis, nggak ada masalah nih yang saya bawa. Saya bisa minta sama mereka. Saya tanpa berpikir teman-teman saya ngikutin dari belakang ataupun enggak. Yang penting saya datang dulu. Setelah tahu lokasi dan kondisi lokasi itu, baru saya akan ngasih tahu ke teman-teman. Namun hal keganjilan di situ di awal saya boleh kata rasakan. Seakan-akan saya masuki ruangan ataupun suatu kehidupan yang baru saya temui di malam hari. Kok ada cewek, ada cowok. Seakan-akan di sini, kami bersama-sama yang lainnya itu udah akrab. Karena berpikir saya, tadi siang itu kami udah berkenalan. Sampiri salah satu orang yang bercakap-cakap tadi siang. Pikir saya itu dia, ternyata bukan. Dia menunjuk ke teman satunya. Kayaknya saya hampirin yang ditunjuk oleh dia. Saya panggil namanya, Li. Dia melihat ke saya. Hei, dia jawab ke saya tuh, sini. Saya hampirin dia. Kami berbincang-bincang dengan Ali. Akhirnya saya mengajak, Li, kita kan udah nyantai di sini datar nih. Yuk kita lihat keindahan malam kota Cirebon di puncak Cermai. Saya bawa teropong nih, barangkali mau lihat. Ayo, sepakat. Tapi jalannya jangan ke situ, curam, kata Ali. Kesini aja. Saya menurut, ngikutin langkahnya dia. Saat itu pula kejadian janggal itu tanpa disadari oleh saya terjadi. Saya di bawah sosok Ali itu, teman yang baru ketemu pada siang hari itu saat ngobrol. Dibawalah saya satu langkah demi langkah oleh Ali. Masuklah dalam satu ruang. Di sini bro, enak nih. Kita berteduh nih, rata nih, ada bangkunya di sini, kita enak, kita santai-santai ngobrol-ngobrol. Terjadi satu kehidupan baru di situ. Saya menemukan hal yang aneh. Kok di atas gunung ada kursi? Kok makanan begitu enak-enak ada di gunung? Pikir saya ini bakal Ali yang bawa. Kursinya pun kursi rakitan, pasti Ali juga bawa. Karena dia bawa keru yang begitu gede. Dari aluminium bahannya. Kami pun sepakat duduk di situ. Saya dan Ali. Kurang enak kayaknya ya, jadi enak aja. Yuk, rada mundun titik. Kayak ini konon nih sorki ya. Ana tempat kang lebih datar maning, lebih enak maning. Ngoglelengan gua apa enak. Akhirnya saya menurut ajakan Ali. Turun saya bersama Ali. Saya ketemu kakek-kakek yang tadi
dalam mimpi itu saya ketemu kakek-kakek, ketemu lagi. Yang anehnya, tongkat yang kakek-kakek bawa itu seakan-akan kayak jadi ular dipegang sama dia. Yang anehnya lidahnya menjulur-julur. Ini ada hal apa lagi? Aduh Kasep, aduh, kapanggih deui sareng Aki. Cuma saya gak sempat berani menanya, ini saya dalam mimpi apa dalam nyata? Sedangkan saya sendiri diajak Ali dalam hal nyata. Tapi waktu ketemu kakek-kakek itu dalam mimpi. Hati kecil saya bertanya dalam diri dan bertanya pada diri. Cumalah udah, jangan dipikirin dah. Karena ini udah malam, ingat omongan jangan macem-macem. Akhirnya kakek-kakek memberi saran. Kalau mau tempat yang enak di sana. Saya pun menyusuri, ngikutin apa kata kakek. Ikutin, Ali pun sama ngikutin. Dan tepatnya ketemu satu tempat yang ditunjukkan sama kakek, ternyata betul indah sekali di situ. Wah bener kakek nih. Pikiran saya tidak pernah terfikir saat itu tuh mengingat 3 teman saya. Yang ada dalam pikiran saya perjalanan saya sama Ali ketemu kakek-kakek. Pikir saya masih malam inilah teman-temannya masih kumpul sama-sama juga, istilahnya baru juga berapa langkah, paling berapa menit karena saya nggak bawa jam tangan ataupun mengukur waktu. Ya udah, saya mau kencing dulu. Ali bilang ke saya pamitan. Saya ambil rokok, nyalakan rokok, dari merokok menunggu Ali kehadiran Ali datang. Saya ambil namanya teropong itu untuk melihatnya malam. Ternyata saya lihat tidak ada suasana apapun, hanya putih yang saya lihat tuh. Seakan-akan saya melihat hanya hamparan awan. Gimana mau melihat cahaya, istilahnya lampu-lampu keindahan lampu kota Cirebon. Satu di hati itu saya lihat-lihat, keker lagi sana kemari, kok hamparan putih semua. Hati saya bertanya, udahlah, sembari nunggu Ali. Akhirnya saya ambil rokok lagi. Tapi ada kayak macam bisikan atau rasa ingin tahu dalam hati. Kayaknya kalau ke bawah lagi nih, kayaknya lebih indah lagi. Ini aja udah indah. Tanpa terasa lama banget nih Ali. Akhirnya saya ambil keputusan, udahlah Ali tinggal aja. Rasa ingin tahu ke bawah, pikir nanti kalau udah tahu, udah menemukan lokasi yang indah, saya kasih tahu Ali. Akhirnya saya tinggalkan Ali. Dalam perjalanan saya menemukan ular yang begitu besar. Tapi yang anehnya tidak ada kepala, tidak ada ekor, seakan-akan sebatang kayu. Mulai saat itu hati kecil saya ini, ya Allah ya Rasulullah, tolonglah saya ya Allah. Kok ada apa lagi nih makhluk ini nih? Ganggu saya enggak? Karena saya bawa senter, pikir saya bawa bekal. Kalau penerangan obor untuk mengarahkan satu titik kurang, saya ambil senter untuk mengarahkan ke titik daripada benda itu apa. Ternyata seekor ular. Saya menghampiri, agak menjauh, melihat kepalanya mana, agar jangan sampai saya dipatok nih sama ular. Takut-takut kepalanya deket, bisa aja saya bisa dipatok nih. Pikir hati saya. Lihat sana, lihat kemari, sampai ke ujung pangkalnya. Ternyata ular tidak ada kepalanya. Ah ini mungkin ekor. Saya balikin lagi ke arah ekor, barangkali kepalanya kemari. Setelah lihat ke arah kepala, ternyata tidak ada kepalanya juga. Ada titik pangkal di sini nih. Dia menggerakkan dan berdiri, tapi tidak ada kepala. Tersontak itu saya kaget. Masya Allah. Akhirnya saya terjatuh tanpa disadari. Baterai lepas, obor pun lepas dari tangan saya. Dan saat itu pun obor padam. Saya mencari titik terang ataupun titik cahaya, tidak saya temukan. Saat itu saya sendiri merinding dan lari. Jatuh bangun saya, lari sekencang-kencangnya. Dan saya manggil-manggil teman-teman saya. Toh, tolong, bleh. Saya langsung lari, tanti. Saatnya saya terjatuh pula pada saat itu. Tersandung satu akar. Saya jatuh bergulir. Begitu pas jatuhnya saya di situ, menemukan hal yang aneh. Ada sosok yang tidak diketahui oleh saya, tapi ada suara tanpa rupa.
Kenapa, Dek? Saya melihat ke sana kemari, pikir saya ada orang. Astagfirullahaladzim. Tolong saya, Pak. Saya melihat sosok itu sedang duduk. Saya hampiri untuk meminta tolong. Di sana ada ular, Pak. Tolong saya, Pak. Teman saya tertinggal. Saya dan lepas daripada rombongan. Kenapa bisa tertinggal, Dek? Bapak itu melihat dan menoleh ke saya. Saya kaget bukan main di situ. Melihat sonar mata yang merah gede begitu menyinar dan tanpa hidung, bibir pun hanya boleh katakan tanpa gigi. Tambahlah ketakutan saya di situ. Apalagi ini? Pak, Bapak manusia apa bukan? Dia tidak menjawab, dia hanya diam. Semakin ketakutan saya di situ. Saya lari meninggalkan dia. Semakin lari semakin kencang saya lakukan. Jatuh bangun di situ. Akhirnya saya terbentur kepada satu pohon. Saya capek dan lelah, tanpa disadari yang saya sandarkan bersandar di pohon itu. Ternyata kok pohon bisa bergerak-gerak ya, pikir hati saya. Kok empuk banget ini. Ternyata di situ seekor kuda. Tapi yang anehnya, kakinya kuda, badannya kuda, kok kepalanya bentuknya kayak anjing. Tanpa disadari oleh saya melihat, oh, kok ada kuda. Dengan hanya dibantu penerangan cahaya dari langit, kebetulan waktu itu purnama, jadi jelas saya melihat bahwa itu sosok kuda yang berkepala anjing. Saya lari terbirit-birit. Setelah mengetahui, saya melihat seperti itu, lari sekencang-kencangnya, nggak tahu arah kemana yang saya tuju. Jatuh pula saya, seakan-akan tidak pernah habisnya ini. Setelah subuh, tanpa terasa, waktu berlalu, agak terang. Saya menemukan satu tempat, tapi seperti nisan. Apakah ini udah subuh atau belum? Tapi matahari sudah tampak, sudah kelihatan. Ya Allah, saya tersadarkan diri, bantulah saya Allah. Compang-camping pakaian saya, luka pun ada di badan saya, di tangan, di kaki. Mana saya tidak bawa perbekalan, perut lapar pun terjadi, haus pun ada, merintih saya di situ. Akhirnya saya ambil keputusan dan ambil kesimpulan. Saat itulah saya merusak hutan. Saya motong rerumputan untuk mengambil cairan yang ada di dalam batangnya, untuk mengisap sarinya. Saya petik beberapa ilalang, saya makan, dan saya telan untuk mengisi perut saya yang rasa lapar. Mulai di situ saya tersesat. Arah kemana saya nggak tahu. Tanpa terasa 1 hari sudah berlalu, tepatnya pas hari Minggu. Hanya saya mau turun, bagaimana kondisi, nggak tahu arah. Sebisa-bisanya saya berdoa dan saya melangkahkan kaki. Tapi yang anehnya kok perjalanannya muter walaupun turun itu. Dalam satu perjalanan saya menemukan beberapa orang di situ, kelihatannya seperti orang yang sedang berbincang-bincang. Saya hampiri mereka, ingin bertanya arah yang untuk turun itu kemana, karena saya tersesat. Akhirnya saya lakukan mendekati ketiga orang yang saya lihat itu tampak lagi berbincang-bincang. Setelah saya datang, saya menyapa mereka, saya meminta bantuan menuturkan. Hanya mereka tidak melihat saya, karena posisinya saya dari belakang, dia tidak menghadap saya bertiga itu. Setelah mereka menjawab dan melihat ke saya, sampai saya merinding dan kaget. Lidah mereka keluar kok bercabang panjang, sosoknya manusia, tapi lidahnya panjang seperti ular. Sontak saat itu juga saya kaget dan tersentak. Masya Allah, tanpa ambil pusing saya lari. Saya berlari sekencangnya lagi meninggalkan mereka bertiga. Sekencang-kencangnya saya berlari. Lelah juga rasa. Tanpa terasa perjalanan dari pagi hari sampai ke sore harinya, saya lelah melakukan perjalanan lari, kok tempatnya komuter. Waktu demi waktu, gelap pun mulai turun. Gelap terasa, sudah mulai petang. Saya berpikir tanpa ada senter, tanpa ada obor, korek pun saya tidak punya.
Karena jatuh hanya ada rokok. Hati saya bergumam, ya Allah, kalau memang iya ini rokok untuk saya bisa makan, untuk menyehatkan saya akan makan. Karena saya lapar. Tolonglah bantu saya ya Allah. Saya sembari menangis, merintih sendiri, minta tolong ke siapa. Akhirnya saya putuskan untuk berdiam diri, merenung sejenak dan berdoa, dan melanjutkan perjalanan kembali. Dalam melanjutkan perjalanan, saya temukan hal keganjilan kembali. Yang anehnya di situ ada satu tempat, ada seorang ibu-ibu sedang duduk. Karena cuaca cerah dibantu sinar rembulan, maka tampaklah sosok itu. Saya hampiri dia, ingin bertanya, meminta petunjuk jalan. Mudah-mudahan jangan sampai ketemu. Yang enggak. Samperin saya. Tibalah saya di tempat dia. Saya bertanya. Ternyata saya melihat jelas wajahnya biru, giginya gede bertaring, dan teteknya panjang. Merinding mulai hati saya. Bulu kuduk saya pun merinding. Saya mau bertanya, takut karena ngelihat sosoknya. Saya berlari kembali. Yang anehnya, dia ngikutin, nguber saya. Saya semakin kencang berlari. Dia semakin ngikutin terus. Saya semakin kencang, dia ngikutin. Dia berseru, Suamiku, suamiku. saya kabur, lari terbirit-birit sembari membaca lafaz Allah. Cuma dia masih terus nguber. Pada saat di perbatasan, tanpa terasa, waktu berlalu, suara itu hilang. Dan merasa sakit badan yang saya rasakan. Saya jatuh berguling ke bawah, turun terus. Saya lakukan penurunan terus. Dalam perjalanan turun, saya menemukan yang aneh lagi. Ada anak kecil bermain di situ, berlari-lari, tertawa-tawa dengan yang saya tidak tahu bahasanya apa. Dia hanya tahu ketawanya dia. Dia berlari-lari sembari melempar-lemparin batu. Saya berpikir ketakutan saya, takut kena batu pelemparan dia. Dengan pikiran yang tadi aja masih saya trauma, masih terfikir oleh pikiran saya, kekhawatiran dan ketakutan saya. Apalagi ditambah ketemuan ini lagi nih anak-anak. Apalagi tempatnya yang boleh dikatakan ini di gunung, kok ada anak-anak. Tanpa pikir panjang, saya berlari. Mereka nguber saya. Anak itu nguber saya, ngikutin saya. Semakin kencang mereka mengelilingi saya. Sekelompok anak-anak kecil itu mengelilingi saya. Saya lari, mengelilingi saya lagi, membalapi saya. Sontak saat itu saya diam. Mereka berlari mengutari saya, mengelilingi saya, sembari tertawa-tertawa. Akhirnya saya diam, berdoa, bacakan lafaz ayat kursi. Alhamdulillah, sirna saat itu. Saya akhirnya melanjutkan perjalanan demi tercapainya esok hari. Entah kemana ini rimbanya, saya datangnya kemana. Saya udah lepas dari rombongan, lepas dari teman-teman. Bekal sudah tidak ada, rasa lapar menghantui, haus pun menghantui. Saya mencari mata air. Di mana ada mata air di gunung di hati saya? Udah aja sebisanya berlari dah. Sebisa-bisanya saya berlari tanpa disadari. Ada satu akar pohon, kaki saya terkait sama kaki pohon. Jatuh dan akar itu mengait kaki saya, membelit kaki saya. Pikir saya ini ular. Ya Allah, mati saya. Ya Allah, ini kayak mati saya ini. Tolong bantu saya, Allah. Hindari ini ular ini sama saya. Tolong jauhkan ini ular. Ya Allah, saya menangis. Saya menangis dengan terseduh-seduh, menjerit-jerit pun saya lakukan di situ. Saya mencari ranting ataupun apa untuk mengusik ular. Ternyata ular makin membelit, makin membelit saya. Ya Allah, saya mati kayaknya. Yang ada dalam pikiran saya kayaknya mati nih dibelit sama ular yang begitu besar. Tanpa sadar dengan capeknya lelah saya pingsan. Setelah saya bangun, itu pun waktu berlalu panjang. Ada seorang penduduk desa pencari kayu membangunkan saya. Dek, bangun dek, bangun dek. Astagfirullahaladzim.
Saya kekhawatiran, ketakutan, rasa takut itu masih menghantui saya. Khawatir ini kejadian lagi yang saya alami. Saya menjauh. Tapi apa daya, saya sudah tak bertenaga. Ibaratnya saat itu saya dibunuh pun saya sudah gak bisa melawan. Saya melihat dia bawa parang sembari sebakul istilahnya onggakan kayu bakar, ranting-ranting itu. Jang, kunaon? Saya menutur kepada dia, kepada bapak itu. Pak, maaf pak, bapak manusia atau bukan pak? Saya tersesat pak, tolong tunjukkan saya pak. Saya manusia tuh adek, cina. Kunaon adek? Kasasar adek ngadaki? Iya pak, tolongin saya. Ayo tuh abah anter. Turun saya tuh dengan bapak tersebut. Tanpa terasa saya lelah, saya minta bapak itu untuk istirahat. Dan bapak tersebut memberikan bekal air pada saya untuk minum karena kehausan saya yang sudah tidak tertahankan. Akhirnya seteguk dua teguk saya minum dan menceritakan kisah saya. Akhirnya saya dibawalah ke rumahnya dia. Tahu-tahu ada di Ciamis. Ternyata itu rumahnya ada di Ciamis. Saya terdampar sampai ke Ciamis. Ade mau kemana? Saya mau pulang pak ke Cirebon. Ya di Ciamis dek, di kaki bukit. Di situ tidak ada jalan aspal, tapi ada deket balai desa dek. Kalau ade mau pulang, nanti ada ikut angkutan sayur. Tapi saya nggak punya uang pak. Pulang gimana? Ya udah ikut aja. Nanti dia mau ke arah Kuningan. Jadi saya ikut, diarahkan ke bapak tersebut. Bapak tersebut meminta bantuan pada si sopir. Akhirnya saya dinaikkan ke mobil pickupnya dia untuk antar sayuran. Sesampainya di Kuningan, singkat cerita nih, sayuran itu dibawa, dikirimkan ke pasar Kuningan. Saat di pasar Kuningan, saya bertemu teman. Saya minta bantuan untuk minta ongkos untuk pulang ke Cirebon. Dan ketemu teman, akhirnya saya dikasih dan saya pulang. Sampailah ke Cirebon. Sesampainya di Cirebon, saya naik angkot di terminal Cirebon, turun. Saya terus melanjutkan perjalanan naik angkot untuk menuju ke rumah. Sampai di rumah, saya disambut oleh ibu saya. Dan ibu saya kaget melihat compang-campingnya saya. Kamu kenapa? Kok begini? Badannya kotor semua. Udah saya mau mandi dulu. Nanti saya akan ceritakan saya lapar. Setelah mandi, saya bersalin, langsung datang ke ruang makan, saya makan. Selepasnya saya makan, baru saya menuturkan cerita perjalanan saya yang menemukan hal-hal keganjilan dalam pendakian. Disitulah perjalanan saya menceritakan hal yang ganjil. Pada saat menceritakan hal-hal yang ganjil pada orang tua saya, teman saya tiba-tiba datang ke rumah karena sudah berlalu waktu camping di puncak. Ternyata mereka baru datang mau mencari saya, tidak ketemu. Tujuannya mau memberitahu ke orang tua saya. Ternyata sudah ada di rumah. Begitupun saya menceritakan pada teman-teman saya perihal yang apa yang saya alami. Baik Sobat MM, itulah kisah yang menegangkan dan mencekam dari Abah Jampang yang terjadi di tahun 1986 yang lalu. Ketika beliau masih SMA ya. Bah, setelah kejadian tersesat, masih ada keinginan gak untuk naik? Kalau saat ini ingin ya, karena saya juga pencinta alam yang namanya harus melihara alam. Karena fisik sudah tua begini, apa daya, hati menggebu, daya upaya masih keinginan ada, tapi fisik tidak mumpuni. Tetap ya, jadi tetap semangat untuk misal itu ada. Setelah tetap ada. Kejadian tersesat itu masih ada pengalaman naik gunung lagi nggak? Tidak ada, hanya akhir waktu itu tuh. Setelah kejadian tersesat dan kejadian yang saya alami, saat itu pula saya sudah tidak mau naik lagi karena ngerasa saya banyak salah. Jadi kalau mau mendaki pun jangan sampai yang macam-macam pikirannya, tutur katanya, emosinya, dan harus berpegang teguh daripada perintah Allah. Karena waktu itu saya banyak yang melalai. Kira-kira kesalahan Abah apa sehingga menjadi tersesat? Pertama, saya
berpikir tersesat pertama itu ya, saya meninggalkan teman-teman dari rombongan. Yang tadinya berpikirnya saya itu teman yang tadi siang, yang baru kenal, yang berbicara dan bincang-bincang. Ali itu ya. Si Ali itu yang kenalan saya, ternyata bukan Ali. Ternyata sosok makhluk halus yang menyerupai manusia. Yang anehnya, kok ada perempuan di situ tuh, teman-teman yang sebaya. Pada saat sore waktu siang itu ketemu, saya belum melihat sosok perempuan karena berpikir saya, wah, istilahnya tim ini kayaknya ataupun kelompok Mapala ini yang ada di sini nih, kayaknya ada kelompok perempuan juga nih, teman perempuannya. Setelah saya sadar tuh, Pikir tim yang lainnya. iya, Oke, ini turun di Ciamis. sampai ke Ciamis. Masih ingat daerahnya, Bah? Kalau daerahnya karena udah lama lupa, dan saya sendiri pada saat itu kejadian itu tuh kayak seakan-akan saya masuk dimensi lain. Iya. Dan orang yang istilahnya mengajak saya, walaupun sepertinya manusia, wujudnya kayak manusia, memberikan minum pada saya, yang menolong saya pun udah nggak ingat rupanya. Hanya tahu-tahu saya dinaikkan ke dia, ada satu perkampungan, cuman tidak melihat nama kampungnya apa. Ada satu mobil pickup pengangkut sayuran, saya dinaikkan. Pamit ke sopir itu, meminta bantuan untuk diantarkan. Kebetulan searah ke Kuningan. Iya. Jadi Nah nggak ingat sama sekali ya. dari itulah saya datang ke Kuningan. Alhamdulillahnya di Kuningan, lantaran saya tidak bawa uang sama sekali, semua barang-barang itu ada di tenda. Waktu itu saya ketemu Kenalan. teman main ada di sana. Dia kan niaga dan usaha di Kuningan. Dan saya meminta bantuan ke dia, menunjukkan ke cerita ke dia, saya nggak punya duit, saya minta duit untuk ongkos ke Cirebon untuk pulang. Ya. Dikasihlah ongkos oleh teman saya. Oke, Bah. Baik, pengalamannya sangat luar biasa. Untuk yang terakhirnya ada pesan nggak untuk pendaki-pendaki yang lain, Bah? Kalau pesan yang saya untuk teman-teman para pendaki yang senior maupun yang junior ada. Pesan saya kepada para pendaki ataupun pencinta alam, tolong tata krama etika itu harus dijaga. Kedua, bersama teman pun jangan banyak senda gurau. Takutnya yang namanya kita kosong bisa diselipi hawa-hawa yang tidak diduga oleh kita masuk ke dalam dimensi kita ataupun dalam diri kita, sampai bertikai dengan teman sendiri. Padahal itu kita tuh akrab, sering bercanda. Tapi kok ini serius sampai mau berantem. Dari hal kejadian itu aja saya berpikir, teman segitu kompaknya sampai akhirnya mau berantem. Itu kejadian bukan satu titik, dua kali kejadian. Panas ya hawanya gitu. Iya, hawanya tuh. Dan dengan kejadian apapun yang di sana, tolong lafaz, nafas ataupun zat Allah tuh selalu dikumandangkan. Takbir, tahlil, tahmid, tolong kalau bisa dihembuskan. Jangan cerita yang macem-macem atau punya planning yang enggak karu-karuan. Lebih baik kita berzikir, perbanyak berzikir dan bersalawat. Insya Allah tidak akan menemui pengalaman yang saya alami, kejanggalan-kejanggalan saya yang alami karena saya lalai. Kurangnya saya fokus, kurangnya saya berserah diri sama Allah. Oke, Bah. Baik, Sobat MM, begitulah cerita dari Abah Jampang. Abah Jampang ini menyimpan banyak cerita dari masa mudanya sampai sekarang. Kalau sobat semua masih menyukai cerita beliau, tulis komentar di bawah di kolom komentar atau di IG kami ya, Malam Mencekam Official. Nah, sampai di sini dulu cerita dari Abah Jampang. Jangan lupa untuk menyaksikan video kami selanjutnya masih di Kota Cirebon. Terima kasih, Abah Jampang. Makasih sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.